Baik Ustadz Arifin, kita ke informasi selanjutnya. Kericuhan mewarnai penggusuran lahan yang dilakukan PT Perkebunan Nusantara II di Desa Dalus 10 Deli Serdang. Ratusan warga turun ke jalan meminta alat berat berhenti beroperasi di lahan perkebunan pisang milik warga. Apa Bapak di sini? Mendadak ricuh. Itulah suasana yang terjadi saat ratusan warga Desa Dalus 10, Kecamatan Morawa, Deli Serdang melakukan aksi protes. Mereka menolak lantaran lahan yang telah dikelola puluhan tahun digusur begitu saja dan hanya diberi uang ganti rugi tanaman sebesar Rp500.000 dari PT Perkebunan Nusantara II. Warga pun berupaya menyegel alat berat agar tak beroperasi. Aksi dorong antar warga dan petugas Satpol PP pun tak terhindarkan. Warga yang lahan berkebunnya digusur itu pun berharap pemerintah dapat mendengar aspirasi mereka serta membantu mencari jalan keluarnya. Diganti cuma 500.000, apalah coba Pak? Biaya pupuk lagi berapa Pak? Nanamnya lagi capek ganti rugi. Dulu dihancurkan baru ganti rugi. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak PT PN2 terkait kericuhan dan penggusuran ini. Untuk sementara alat berat berhenti beroperasi guna mencegah kericuhan warga terjadi kembali. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Ya, semoga permasalahan ganti rugi lahan bisa disepakati dengan seadil-adilnya dan satu sama lain tidak ada yang saling merugi. Ustadz Arifin, boleh dijelaskan dengan singkat bagaimana Islam melihat masalah ganti rugi? Ya, pertama ini soal ganti rugi kan terkait dengan hak sesama manusia ya. Dalam hadis itu kita temukan petunjuk Rasul SAW bahwa dosa manusia kepada Allah itu akan selesai selama dia beristighfar dan Allah akan mengampuni. Tapi dosa sesama manusia, gitu, antar manusia dengan manusia tidak semudah itu. Kalau ada hak orang lain yang belum kita kembalikan, yang ada pada diri kita, kita masih akan harus mempertanggungjawabkannya nanti di akhirat. Apalagi kalau kemudian orang itu nanti menuntut, ya Allah, walaupun hanya katakanlah hanya uang Rp500, Rp1.000, tapi selama orang itu yang dirugikan tidak terima dan menuntut kepada Allah, ya Allah akan membela orang itu, gitu. Walaupun dosa kita kepada Allahnya sudah diampuni, tapi dosa kepada manusia baru akan selesai kalau hak-haknya kita kembalikan. Nah ini dari sisi ini tentu persoalan ganti rugi menjadi sangat penting, gitu ya. Nah, hanya mungkin yang perlu kita garis bawahi juga adalah bahwa persoalan ganti rugi kan ini terkait dengan besaran dan seterusnya yang itu harus dibicarakan secara sama-sama karena detail semacam itu tidak diatur di dalam agama. Agama mengatur yang umum-umum, yang pokok-pokok, tapi detailnya real di lapangannya tentu soal harga dan seterusnya itu harus dibicarakan bersama, tidak hanya satu pihak. Yang kedua, mengapa ini penting ganti rugi? Ya karena sudah terjadi kerugian pada satu pihak. Contoh yang lain lah selain kasus ini, ketika saya berjalan menggunakan motor, lalu mata saya tidak fokus ke depan, saya melihat ada baliho dan seterusnya. Karena itu kemudian saya menabrak orang yang sampai dia jatuh terluka. Nah itu saya dalam hal itu berkewajiban mengganti rugi penderitaan yang dirasakan oleh orang itu. Apalagi kalau orang itu adalah pedagang kaki lima yang sudah di pinggir, tapi tersenggol oleh kendaraan saya, sampai dagangannya tidak bisa dia jual karena hancur, tumpah dan seterusnya. Itu saya berkewajiban karena ada kesalahan di pihak saya. Yaitu saya tadi ketika mengendarai kendaraan saya, mata saya tidak fokus ke depan, tapi saya melihat baliho sehingga menyebabkan saya menabrak orang lain. Nah itu kan ada kelalaian namanya. Nah kita lihat dalam kasus-kasus yang semacam ini atau kasus lain, di manakah ada kelalaian? Ketika ada satu pihak yang melakukan kelalaian dan menyebabkan kerugian orang lain, tentu kelalaian itu harus dibayar. Jadi jangan sampai orang lain menderita lebih berat lagi. Nah, soal berapanya saya kira kembali seperti yang tadi saya katakan, disepakati bersama, tidak bisa sepihak saja karena memang ini berkaitan dengan angka dan mungkin antara satu tempat dan tempat yang lain itu berbeda. Jadi di dalam Al-Quran juga ada petunjuk kalau ada orang lain yang mendatangkan kerugian, kita boleh membalas orang itu
dengan melakukan hal yang sama, itu artinya membalas ya, supaya karena itu hak kita gitu. Tapi walaupun begitu tentu tidak bisa dilakukan secara main hakim sendiri. Nah, yang terjadi di masyarakat kadang-kadang karena kita boleh menuntut hak kita, lalu orang kemudian bebas melakukan cara semaunya untuk menuntut haknya itu. Nah, dalam hal ini tentu dalam keadaan ada pemerintah, ada orang-orang pihak-pihak yang berwajib, tentu proses untuk menuntut hukum hak kitanya itu melalui hukum pun melalui pihak-pihak yang berwajib itu. Saya kira itu Mbak Nurul ya. Yang pokok adalah tadi itu tidak boleh ada pihak yang dirugikan, la darar wa la dirar, harus sama-sama mendapatkan keuntungan. Kalaupun memang harus rugi bersama, ya ditanggung bersama, iya, tapi jangan hanya satu pihak yang untung, pihak yang lain rugi. Harus dua-duanya merasakan itu. Begitu, Mbak Nurul. Baik, ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan semoga mendapat jalan keluar yang seadil-adilnya bagi kedua belah pihak. Alhamdulillah, dan Tausiah tadi sekaligus menutup jumpa kita di segmen 2 ini bersama Ustadz Arifin. Terima kasih banyak Ustadz atas seluruh tausiahnya untuk seluruh pemirsa Ajwa TV. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nurul. Sama-sama, terima kasih Ustadz Arifin.